Pertama kali kamu proses dalam mengenal Yesus, awalnya kan katanya agak ya udahlah dari orang tua gitu kan, nggak terlalu diambil hati oleh pribadi. Kalau misalkan dari kamu sendiri nih mengenalnya tuh seperti apa? Pertama kali percaya itu SMP. Nah itu percaya pertama kali di situ. Oh ternyata ada ya ini gitu. Terus cuma aku tetap menolak untuk ke arah ke situ karena aku masih pengen have fun sama hidupku. Tapi tobatnya yang benar-benar itu tahun 2018. Terus ya dari situ mulai membangun pelan-pelan proses menjadi manusia yang lebih baik. Oke deh. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sih ceritanya agak crazy ya sebenarnya. Aku awalnya bukan orang Kristen. Nah, aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpi. Mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, istilahnya kayak kalau Tuhan itu hidup kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana. Karena Tuhan itu banyak. Ya. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin aku tuh kayak masuk neraka gitu loh di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget. Dan ada suara di situ ngomongnya, Gea kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? So aku nanya, aku siapa? Dia nanya kan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya sorga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku. Aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku even sebelum 17 tahun sih posisinya. Jadi posisinya aku kayak kaget, ya kan? Ya iyalah, aku langsung teriak ke orang tuaku dan di saat yang sama ya udahlah aku pergi ke gereja waktu itu. Setelah kamu mimpi ini? Setelah aku mimpi itu aku pergi ke gereja. Jadi makanya dari situ tuh aku percaya bahwa firman itu hidup. Jadi Alvin, setelah kamu dinobatkan sebagai pemenang X Factor season 3 ya, ada nggak sih hubungan kamu dengan Tuhan yang berubah setelah kamu dapat fame, setelah kamu sekarang kan tersorot-sorot banget, orang banyak yang kenal kamu? Kalau aku sih cuma lebih dengar suara, kamu waktunya udah lebih serius lagi sama aku, gitu doang. Kegiatan-kegiatan sehari-harinya tuh gimana aja nih? Kadang waktuku buat Tuhan itu lebih berkurang karena kesibukan-kesibukan itu. Berasa ya? Kadang lupa. Cuma kayak aku sudah prinsip, aku tidak mungkin melupakan Tuhan. Jadi pasti cepat-cepat balik. Karena aku udah tahu siapa yang mengangkat aku. Jadi kayak aku gitu sih. Oke, berarti setelah semua perjalananmu itu, ada nggak ayat yang kayak menguatkan kamu gitu? Jadi saat aku meninggalkan Tuhan, aku punya masalah, aku dibalikin lagi sama satu ayat dan aku percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Maksudnya kayak menjadi tempat untuk kembali. Mau kita udah melakukan salah bagaimanapun juga. Jadi ini ngena banget sih ayatnya. Dia Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sih yang paling penting. Jadi mau kita ngejar fame, mau kita ngejar uang, mau kita punya masalah karir, studi, kita harus mencari Tuhan dulu, baru setelah itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi rangkuman dari journey aku adalah selama ini 10 tahun aku udah usaha pakai kekuatan aku sendiri, usaha audisi, usaha apapun. Aku gak akan kayak bisa menang mau sebagaimanapun aku caranya, karena aku tahu bahwa itu tuh hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jadi yang paling penting adalah kita harus mencari dulu Tuhan dan kebenarannya, baru setelah itu ya apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan sebenarnya. Itu sih inti dari semua rangkumannya.